Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami dalam bidang grafika komputer dengan tema desain dan animasi. Di sini kami akan membahas dimulai dari latar belakang, proses pengerjaan, hingga hasil proyek kami. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kita mulai dari latar belakang proyek. Perkembangan industri kreatif, khususnya di bidang desain grafis dan grafika komputer, telah membuka peluang besar dalam membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kualitas visual dan daya saing produk mereka. Namun sayangnya pada produk UMKM, desain visual seringkali diabaikan atau dibuat seadanya karena keterbatasan sumber daya. Padahal, dengan tampilan visual yang menarik dan profesional, sebuah produk memiliki peluang lebih besar untuk dipilih oleh konsumen. Jadi kami membawa latar belakang tersebut. Salah satu contohnya yaitu studi nyatanya karena anggota kelompok keluarga kami memiliki usaha dalam penjualan kopi dengan sudah diproduksi kopinya, penjualannya dalam skala kecil, tetapi masih tidak mempunyai logo atau logo produk yang bisa menampilkan produk tersebut. Jadi kami di sini mengambil kesempatan tersebut untuk membuat visualnya agar terlihat profesional dan juga bisa menambah daya tarik tersendiri bagi produknya. Jadi kami mengambil latar belakang tersebut untuk dibawa ke proyek ini. Selanjutnya kami juga memiliki tujuan proyek, yaitu untuk merancang logo dan kemasan untuk produk kopi bubuk UMKM. Dan juga mengimplementasikan prinsip-prinsip grafika komputer dalam proses desain. Yang ketiga, tujuan kami adalah meningkatkan daya tarik visual dan profesionalitas produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian desain visual. Desain visual merupakan salah satu elemen penting dalam membangun citra dan karakter sebuah produk. Menurut Weller 2017, selain desain visual, identifikasi visual juga penting untuk presentasikan grafis dan nilai pesan yang ingin disampaikan oleh satu brand atau produk. Identitas ini diwujudkan dalam bentuk logo, warna, tipografi, dan tata letak visual yang konsisten. Desain visual yang baik dapat meningkatkan daya tarik produk, memperkuat ingatan konsumen, serta menciptakan diferensiasi di pasar yang kompetitif. Pengertian produk. Selanjutnya kita akan ke pengertian produk desain kemasan. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga merupakan media pemasaran yang sangat efektif. Menurut Kotler dan Keller 2016, kemasan merupakan elemen komunikasi yang pertama kali dilihat konsumen dan dapat memengaruhi keputusan pembelian secara langsung. Kemasan yang dirancang dengan baik harus mampu mencerminkan isi produk, menampilkan informasi penting, serta menarik perhatian di rak penjualan atau dalam promosi digital. Proses produksi desain produk. Brainstorming konsep visual. Tahapan ini dimulai dengan menuangkan ide-ide visual berdasarkan hasil analisis, termasuk menentukan warna dominan, tipografi, dan simbol yang mempresentasikan kopi sebagai produk utama. Sketsa awal logo dan kemasan. Berbagai alternatif logo dibuat dalam bentuk sketsa kasar, diikuti dengan rancangan awal, layout, kemasan mock-up. Sketsa ini kemudian dievaluasi secara internal untuk dipilih desain terbaik. Digitalisasi dan refinement. Logo dan desain kemasan yang terpilih kemudian dibuat secara digital menggunakan perangkat lunak grafis Corel Draw. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan bentuk, warna, dan komposisi agar desain lebih presisi. Pencetakan desain kemasan.
Desain kemasan yang telah sesuai kemudian di-print dan dibentuk sedemikian rupa untuk melihat visualisasi nyata saat desain dicetak dan digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil proyek kelompok kami. Yang pertama yaitu yang berupa logo. Setelah melalui tahapan perancangan dan evaluasi, diperolehlah hasil akhir berupa desain logo dan prototipe kemasan baru untuk produk kopi bubuk Kopi Baraya. Implementasi desain ini mencakup elemen visual dan informasi yang lebih terstruktur serta estetis dengan tetap mempertahankan nuansa lokal dan kesederhanaan. Logo yang dibuat merepresentasikan karakter produk sebagai kopi lokal dengan nuansa kekeluargaan. Elemen visual yang digunakan antara lain ikon biji kopi sebagai simbol utama produk, kemudian ada daun kopi untuk menguatkan kesan alami, kemudian di atasnya terdapat lingkaran melingkar yang bermakna keakraban dan kebersamaan yang dimana dapat disamakan dengan kata baraya, kemudian warna yang dominan coklat dan hitam sebagai penegas kontur, terakhir adalah tipografi yang sederhana, bersih dan mudah terbaca. Baik, selanjutnya kita ke bagian mockup kemasan produk. Di sini terdapat dua bagian mockup. Yang pertama merupakan bagian yang utama. Bagian yang utama dengan dua logo di masing-masing sisinya. Kemudian terdapat logo halal dan kemudian terdapat beberapa informasi mengenai produk kopi ini. Dan yang bagian kedua ini merupakan bagian pelengkap yang memiliki beberapa keterangan seperti komposisi kopi dan juga kode barcode di bagian bawahnya. Kemudian terakhir di sini ada informasi mengenai berat bersih produk yaitu 250 gram. Ya, untuk di sini merupakan prototipe dari mockup yang dibuat. Dapat dilihat untuk bagian depan kemasan Kopi Baraya menampilkan desain yang sederhana namun kuat secara visual. Dengan latar belakang berwarna krem pucat yang bersih, kemasan ini menonjolkan nuansa alami dan tradisional, sejalan dengan identitas produk kopi khas lokal. Pada bagian paling atas, terdapat dua elemen penting yang berfungsi sebagai penunjang kenyamanan dan kepraktisan penggunaan produk. Pertama, terdapat 3 garis horizontal yang berwarna putih yang merupakan indikasi adanya fitur ziplock. Fitur ini memungkinkan kemasan dapat dibuka dan ditutup kembali dengan rapat setelah dibuka pertama kali. Ziplock berfungsi untuk menjaga kesegaran kopi bubuk di dalam kemasan agar tetap terjaga kualitas aroma dan rasanya, sekaligus mencegah masuknya udara, kelembaban, atau benda asing lainnya. Kedua, di bagian paling atas dapat terlihat ada semacam bentuk oval putih yang berada di tengah kemasan. Ini merupakan indikasi dari fitur jinjingan atau pegangan yang umumnya berbentuk lubang atau die-cut pada kemasan. Fitur ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membawa produk terutama ketika dibeli dalam jumlah banyak atau dibawa dalam kantong tambahan. Di pojok kiri terdapat logo halal yang menunjukkan bahwa produk ini telah memenuhi standar kehalalan dan aman dikonsumsi oleh konsumen muslim. Hal ini menjadi nilai tambah yang penting dalam pemasaran produk pangan di Indonesia. Bagian tengah kemasan terdapat logo utama yang terdiri dari ilustrasi biji kopi dan 2 daun yang membentuk sebuah lingkaran. Unsur ini memberikan kesan bahwa produk ini berasal dari alam, mempertegas cita rasa kopi yang segar dan otentik. Nama produk yang bernama Kopi Baraya ditulis dengan tipografi tebal dan membulat berwarna hijau tua, menciptakan kesan bersahabat dan mudah dikenali. Kata Baraya yang berasal dari bahasa Sunda berarti saudara, menggambarkan nilai kebersamaan dan lokalitas yang ingin ditonjolkan oleh produk ini. Bagian bawah kemasan diwarnai dengan warna coklat yang memberi kesan hangat dan natural. Di atas warna tersebut tertulis informasi produsen yaitu diproduksi oleh PT Baraya Coffee Majalengka, serta alamat lengkap yang mencantumkan Desa Kalapa II, Kecamatan Lemasugi, Majalengka, Jawa Barat. Ini memberikan transparansi pada konsumen mengenai asal-usul produk serta memperkuat identitas lokal. Terakhir, kemasan juga mencantumkan ikon media sosial dan nomor kontak WhatsApp untuk mempermudah komunikasi antar produsen dan konsumen. Ingin menunjukkan bahwa meskipun berasal dari daerah, produk ini tetap mengikuti perkembangan zaman dengan hadir secara digital. Kemudian kita ke bagian kanan.
Pada bagian kanan ini terdapat bagian penting dari sebuah produk, yaitu komposisi. Dapat dilihat bahwa produk ini menggunakan 100% komposisinya yaitu kopi robusta asli. Kita ke bagian belakang. Bagian belakang kemasan kopi barai ini dirancang dengan pendekatan inovatif dan fungsional. Secara visual, tampilan belakang mempertahankan nuansa warna krem yang konsisten di bagian depan dengan bagian depan memberikan kesan natural yang elegan dan yang cocok untuk produksi kopi khas lokal. Dengan beberapa kata-kata seperti moto di sini ada kata-katanya, yaitu biji kopi pilihan yang diolah modern sehingga menghasilkan kopi premium dengan cita rasa yang khas, kaya aroma dan kaya rasa. Kita ke bagian kiri. Di sini terdapat informasi mengenai berat bersih dari produk ini, yaitu 250 gram. Kemudian untuk barcode kami simpan di bagian bawah. Kode barcode ini kami simpan di bagian bawah dengan tujuan agar tidak mengganggu tampilan visual utama dan mudah dipindai saat pengepakan atau di kasir. Kendala dan solusi. Kendala 1. Minimnya informasi produk. 2. Keterbatasan waktu dan revisi. Solusi 1. Melakukan komunikasi langsung dengan pemilik produk. 2. Membuat perencanaan kerja sejak awal, membagi tahapan secara sistematis. Kesimpulan. Proyek desain kemasan kopi Baraya bertujuan untuk memberikan identitas visual yang kuat sekaligus fungsionalitas kemasan yang sesuai dengan kebutuhan produk kopi bubuk. Melalui pendekatan desain modern yang memadukan estetika dan utilitas, kemasan ini berhasil menampilkan citra produk sebagai kopi robusta premium yang berkualitas. Diharapkan desain ini meningkatkan profesionalitas dan daya saing produk di pasar lokal maupun digital. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.